Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Rembuk KUA Bondowoso bersama saya Anas Muzaki dan di samping saya ada Ustadz Robil Iza Romadhoni. Kami sebagai penyuluh agama Islam di sini ingin membahas tentang Al-Quran sebagai kitab suci. Kebetulan marhaban ya Ramadan. Di awal bulan Ramadan ini semoga kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz Robil Iza, berbicara mengenai Al-Quran sebagai kitab suci, ini apakah ada secara singkat atau ada rahasia yang lain terkait sucinya ini? Iya. Terima kasih. Terkait suci, ya kita ambil dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa disentuh Al-Quran baik secara dohir atau batin illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersesuci. Suci itu berarti bebas dari dosa atau bebas dari najis. Mutahharun, bersuci. Jadi yang dikatakan suci itu memang bebas dari celahan, memang itu sudah suci. Jadi Al-Quran pas digelarkan, kan Al-Quran sendiri yang berdauh, tidak akan tahu orang itu tentang Al-Quran baik secara dohir atau secara batin kecuali dia bersuci. Suci fisiknya seperti tadi, suci fisik itu ambil wudhu dan macam-macamnya, bersih dari najis. Suci hati, bersih dari buruk sangka atau hasud, iri dan dengki. Dia tidak akan menyentuh dengan kesucian Al-Quran itu sendiri. Rahasia suci sebenarnya bagaimana suci ini? Rahasia suci itu sebetulnya konteksnya kepada manusianya, karena yang diturunkan sebagai panduan. Dijaganya oleh Allah itu memang dijaga secara dohir, juga dijaganya secara kalaupun di dunia itu dibakar seluruh Al-Quran, Al-Quran tetap terjaga. Kenapa? Karena Al-Quran ada di hati-hatinya orang yang suci. Al-Quran bisa dihafal 30 juz. Malah anak kecil, anak TK sudah belajar Al-Quran, padahal di sini bukan bahasa Arab, bukan orang Arab. Jadi Allah menjaga itu ada maknawi, ada yang lafdiyah lah, yang mungkin secara lafdiyah mungkin secara Qurannya atau teksnya atau fisiknya, tapi secara maknawi sangat menjaga Allah itu sendiri. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, khususnya di tengah perkembangan zaman yang adanya muncul sosial media, adanya smartphone dan semacamnya, agar tetap hadir secara fisik maupun secara ruhani ke dalam hati Ustaz? Nah, itu otomatis kalau seperti itu kita pertama harus dengan ilmu. Jadi kita harus belajar memang untuk mengenal apapun itu. Semuanya harus dengan ilmunya, memang harus ada ilmunya, termasuk ilmu memahami Al-Quran, ilmu kenal Al-Quran gitu ya. Jadi kalau Al-Quran tidak pas serta merta kita baca lewat Al-Quran, kan ada memang aplikasi Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri harus ada gurunya, karena yang diturunkan Al-Quran sendiri Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya guru, namanya malaikat Jibril. Ya, beliaunya adalah orang-orang yang suci. Malaikat Jibril adalah rajanya para malaikat. Ya, yang dibawa adalah kitab suci, diturunkan kepada rajanya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan kesucian hatinya dia mampu menerima Al-Quran. Oleh karenanya untuk mengetahui tentang kesuciannya harus punya guru, punya sanad lah. Kalau dalam bahasa pesantren dia punya sanad, punya guru. Meskipun kemudahan informasi yang kita dapat melalui handphone, kita tidak boleh menafikan adanya peran guru dalam mempelajari suatu hal, karena terkadang kita pun tidak tahu informasi yang kita dapat apakah benar atau tidak, ataupun kadang kita bisa memahami tetapi sejatinya ada guru yang lebih paham terkait konteks yang kita pelajari. Itu juga menjadi teguran keras bagi kami yang sangat bergantung pada smartphone gitu Ustaz. Baik Sobat Rembuk KUA Bondowoso, yang dapat disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini adalah Al-Quran memang kitab yang suci secara lafziyah atau secara maknawiyah. Nah, di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat ini, segala macam informasi dapat kita akses hanya dengan handphone. Begitu juga ilmu atau Al-Quran bahkan kita bisa baca di smartphone ini. Cuman kita harus lebih bijak dalam menggunakan smartphone ini, dan ketika kita ingin mempelajari ilmu yang baru, tentunya harus ada pendampingan dari seorang guru untuk mengenalkan
bagaimana sejatinya ilmu yang dimaksud. Baik, sekian dari kami. Semoga episode kali ini membawa banyak manfaat dan ilmu baru untuk kita semuanya. Amin. Rembuk KUA Bondowoso Melayani dengan hati, menjaga janji suci, hidup dalam harmoni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.